Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata bahwa setiap kami yang menanti-nantikan Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan baru. Kami akan terbang naik, terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Karena Engkau yang memberikan kekuatan kemampuan bagi kami. Bapa yang baik, lewat firman-Mu pagi hari ini kami rindu semua kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Semua kami boleh diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menghadapi kehidupan kami. Badai boleh datang, masalah boleh datang, tapi kami percaya ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan memberikan kami kemenangan dan kemampuan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Sebentar kami sama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu boleh memerdekakan kami. Firman-Mu itu boleh melepaskan kami. Dan firman-Mu itu Tuhan boleh mengoreksi setiap kehidupan kami, sehingga hari demi hari kami boleh tahu siapa posisi kami di hadapan Tuhan. Kami boleh tahu bahwa kami adalah orang-orang yang sudah berkemenangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami membuka hati pemikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika firman-Mu ditabur Tuhan Yesus dapat bertumbuh, berbuah, berkembang dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga orang lain boleh melihat, sungguh Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mematahkan setiap tipu muslihat iblis yang ingin mencuri firman-Mu dalam kehidupan kami. Dari hati kami yang ingin mengganggu konsentrasi kami, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tapi setiap kami hari ini boleh fokus, boleh konsentrasi kepada firman Allah, bukan kepada yang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Berfirmanlah Tuhan, setiap kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin, amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi, Bapak Ibu bersukacita, Bapak Ibu bersemangat, amin ya. Bapak Ibu Saudara, gembala kita masih ada di Medan bersama dengan Ibu. Kalau ada yang bertanya, di mana gembala kita ya? Sudah 2 minggu tidak ada. Kami rindu, mungkin seperti itu. Kalau rindu di WA saja, Ibu kami rindu gitu. Mungkin beliau besok hadir di tempat ini, dan mungkin minggu depan boleh bersama-sama lagi dengan kita kembali di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, saya rindu setiap kita yang ada di tempat ini, kita yang hadir di tempat ini, semua kita boleh mengalami Tuhan, mengalami kuasa daripada ibadah setiap kita datang ke gereja. Sebab fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah ada banyak orang berada di dalam gedung ibadah, ada banyak orang ada di dalam gedung gereja, tapi sebenarnya mereka tidak sedang beribadah, tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka sedang menonton orang yang beribadah. Ini fenomena yang sering terjadi ya di kalangan umat Kristen sekarang ini. Banyak orang berkata, ibadah kan tidak harus di gereja, saya bisa ibadah online. Tapi kadang-kadang mereka ibadah online juga bukan sedang beribadah sebenarnya, tapi sedang menonton orang yang sedang beribadah. Bagaimana mungkin orang beribadah, mereka bisa sambil nonton beribadah, katanya sambil makan-makan kacang, sambil ngopi, sambil segala macam, sambil nonton dan mengatakan saya sedang ibadah online. Dia sambil main HP, sambil telepon dan segala macam, dan berkata, aku sedang ibadah online bro. Kalau saya mengatakan orang yang demikian bukanlah sedang beribadah, tetapi orang yang sedang menonton ibadah. Ada banyak orang di dalam gereja juga seperti itu. Saya bukan nyindir ya, tapi ini kebenaran. Kita ada di dalam gedung gereja, biasakan fokus kita, perhatian kita, pikiran kita terpusat kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita ada dalam gedung ibadah tetapi yang kita lihat adalah yang lain? Bagaimana mungkin kita mengatakan kita beribadah tapi yang kita asik dengan media sosial kita? Bagaimana mungkin kita mengatakan saya sedang beribadah tetapi kita asik dengan foto sana foto sini dan segala macam di gedung ibadah? Kadang-kadang saya miris orang lagi perjamuan juga, dia sedang perjamuan live dia, tapi sedang dengar firman Tuhan. Layak nggak seperti itu di hadapan Tuhan? Orang sedang ibadah nyanyi, yang fokusnya adalah HP-nya, sibuk jawab chat dan segala macam, sibuk jawab telepon dan segala macam. Apa susahnya 1,5 jam ke 2 jam kita memfokuskan kehidupan kita kepada Tuhan? Oleh sebab itu saya rindu
Setiap kita belajar yuk, kadang-kadang mungkin kita lalai dan segala macam. Mulai hari ini ambillah satu keputusan. Ketika aku beribadah, fokusku, pusat perhatianku, seluruh kehidupanku berfokus kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Baik Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya membagikan tentang bagaimana ketika Yesus mati di salib, bangkit kembali, Dia memberikan 2 kemenangan bagi kita. Masih ingat Bapak Ibu? Kemenangan yang pertama adalah Dia memberikan kemenangan atas kita, menang atas dosa. Kita bisa memiliki kemampuan untuk mengalahkan dosa. Kemenangan yang kedua yang Tuhan berikan bagi kita adalah Tuhan memberikan kemenangan bagi kita untuk mengalahkan rasa. Hanya sebagian Bapak Ibu, hanya sebagian yang datang hari Minggu itu ya. Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk mengalahkan rasa takut. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin berbicara bagi kita tentang apa tujuan Allah membebaskan kita, apa tujuan Allah memerdekakan kita. Kenapa Allah begitu mengasihi kita, ketika begitu rela Dia memberikan segalanya untuk kehidupan kita ini, yang dalam tanda kutip yang kita ini kadang-kadang tidak karu-karuan. Kenapa Allah rela melalui Yesus Kristus menanggung semuanya penderitaan itu, menanggung semua beban itu, menanggung semua dosa kita? Kenapa Dia rela melakukan itu untuk kita? Nah hari ini saya bagikan bagi kita, apa tujuan Allah menebus dan membebaskan kita. Yang pertama adalah, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dan 27, saya bacakan. Dan dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu Saudara, maksud dan tujuan Allah menebus kita adalah membawa kita kembali kepada tujuan Allah yang semula. Yang pertama adalah membawa kita kembali kepada tujuan Allah yang semula. Apa itu tujuan Allah yang semula? Ketika Allah menciptakan kita dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, menurut rupa Allah. Ada desain Allah di dalam kehidupan kita, segambar dan serupa, tidak berbicara tentang hal-hal yang fisik. Banyak orang berkata, kalau aku ubanan berarti Tuhan itu ubanan ya. Kalau aku ada telalatku 3 di sini berarti Tuhan itu ada 3 telalatnya ya. Kalau aku rambutku keriting berarti Tuhan itu rambutnya keriting juga ya. Bukan itu maksudnya segambar dan serupa. Sebab Allah kita tidak bisa dikenali dengan hal-hal yang fisik. Sebab Allah itu adalah roh. Terus ada orang lagi bertanya, terus Yesus kenapa bisa dikenali? Yesus ketika Dia di bumi, Dia menjelma menjadi manusia, Dia manusia 100% bisa dikenali. Tetapi pada hakikatnya segambar dan serupa, tidak berbicara tentang fisik. Kita berkumis, Allah juga berkumis gitu. Mungkinlah Dia roh. Tetapi apa maksud segambar dan serupa dengan Allah? Segambar dan serupa dengan Allah berbicara tentang sifat-sifat Allah ada di dalam kehidupan kita. Karakter Allah, ciri khas Allah ada di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Kita diciptakan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan Allah. Segambar, serupa, ada nilai-nilai Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Apa itu sifat Allah? Allah mampu mengasihi, Allah mampu melakukan hal-hal yang baik, Allah mampu menerima satu dengan yang lain, ada kebaikan di dalamnya. Itu yang Tuhan titipkan dalam kehidupan manusia. Tetapi apa yang terjadi? Lewat kejatuhan manusia dalam dosa, itu gagal semua. Lewat kejatuhan Adam dan Hawa, rancangan itu gagal, hilang dari kehidupan manusia. Yang ada apa? Yang adalah sifat-sifat dosa. Yang ada adalah kedengkian, yang ada adalah keegoisan, yang adalah keangkuhan dan segala macam. Sifat dosa itu menguasai kehidupan manusia, sehingga dalam kehidupan manusia lagi tidak ada lagi sifat Allah, hilang semua.
mereka berkuasa atas ikan-ikan atas bumi. Berkuasa berbicara tentang memiliki otoritas, berbicara memiliki ada kuasa dalam kehidupan kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam Yesus, ketika ada Yesus dalam kehidupan kita, kita diberi kuasa, kita diberikan otoritas untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita diberikan kuasa untuk mengalahkan setan, mengusir setan di dalam nama Yesus. Dan kuasa itu tidak hanya ada dalam kehidupan hamba Tuhan, tetapi kuasa itu ada dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Amin. Ada kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi ketika ada yang kerasukan, ada yang kesetanan, kita punya kuasa untuk mengusir. Punya kuasa enggak? Kok enggak yakin, Bapak Ibu? Punya kuasa? Punya. Kita punya kuasa untuk mengusir setan. Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga kami pada waktu dulu, kami punya tradisi dalam keluarga besar. Kalau kami di orang Batak itu, biasanya kami keluarga besar dari satu opung itu, kalau tahun baru kumpul semua. Itu biasanya rame sekali. Dan ada satu tradisi yang menurut dianggap wajar oleh keluarga kami adalah tradisi mendengarkan nasihat nenek moyang. Tahu maksudnya mendengarkan nasihat nenek moyang? Jadi nanti ada satu momen nenek moyang, orang tua yang sudah meninggal dulu, opung-opung zaman dulu lah gitu ya. Opung kami yang sudah meninggal itu kemudian merasuki salah seorang dari keluarga. Kerasukan dia, kemudian siap-siap semuanya mendengarkan. Dan Bapak Ibu tahu, suaranya, logatnya mirip sekali sama orang yang sudah meninggal itu. Mirip sekali. Bisa saja orang ini tiba-tiba berubah suaranya. Yang darinya nada dasarnya do berubah jadi nada dasarnya jadi F. Apa yang dilakukan? Semuanya mendengar. Kita dengarkan opung kita berbicara. Cucu-cucu siap semua dengarkan ya. Apa pesan opungnya? Tondinya mau masuk-masuk kita semuanya katanya. Rohnya mau memberkati kita semuanya. Maka berbicaralah dia. Rogo gini. Aku sakit hati kepadamu. Kenapa kuburanku tadi nggak kalian bersihkan? Maka semakin menjerit semua keluarga yang di situ. Horor memang, agak horor. Saya nggak tahu di Nias ada nggak seperti itu. Tapi itulah kami dulu, agak horor. Kemudian dia berbicara satu persatu disampaikannya. Uco, kamu begini. Bute, kamu begini. Satu persatu itu disampaikan pesannya. Pada waktu itu saya sudah lahir baru, tahun 2004. Saya sudah lahir baru, pertama kali saya pulang kampung setelah saya bertobat. Maka saya katakan ada sesuatu yang tidak beres ini. Maka saya katakan, sebentar dulu saya katakan. Sebelum dilanjutkan, ada satu hal yang ingin saya lakukan. Saya bilang, sebentar dulu, kamu cucunya kamu katanya, karena cucunya kami. Biarkan dulu kakekmu berbicara. Enggak, sebentar dulu. Apa yang saya lakukan? Sebentar dulu. Saya ajak semua bernyanyi, berdoa. Ada kuasa dalam darahnya, dalam nama Yesus. Apa yang saya lakukan? Opung tadi saya tengking keluar dari kehidupan anak itu. Dan ketika saya tengking di dalam nama Yesus, suaranya berubah menjadi asli. Apa yang saya katakan? Apakah itu opung? Itu bukan opung. Itu bukan nenek moyang, tetapi itu adalah manipulasi iblis yang ingin sekali mengecohkan keimanan kita, seolah-olah kita orang hidup masih bisa berkomunikasi dengan orang mati. Dan kalau kita tidak menyadari bahwa kita punya kuasa, kita akan tertipu oleh itu. Beberapa waktu yang lalu saya telepon mama saya, ada kawannya meninggal. Mama saya udah mau hampir 80 tahun. Dia hitung satu persatu kawannya, tinggal dia yang paling tua, sehingga dia kesepian. Kemudian dia cerita pada waktu si ini meninggal kemarin katanya. Jadi petinya itu dibuat dari hasil uang arisan gitu. Ternyata petinya itu ada kesalahan, tidak secantik yang biasa-biasanya. Apa yang terjadi ketika dia dimakamkan, kemudian malamnya semua anggotanya kesurupan. Semua keluarganya kesurupan satu demi satu. Kemudian dipanggil orang pintar yang tidak pernah sekolah. Tahu maksudnya orang pintar tidak pernah sekolah? Ya itulah itu ya, dukun gitu. Kemudian paman, kenapa ini kesurupan semuanya? Kemudian paman itu berkata, ada satu kesalahan yang tidak bisa diterima
Fatima yang meninggal tadi. Apa itu? Dia tidak senang terhadap peti matinya itu, kurang cantik. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Geger semua. Bagaimana ini? Nggak mungkin kita gali lagi, nggak mungkin kita angkat lagi. Kemudian saya telepon pendeta yang di situ, kebetulan mereka juga yang tepuk-tepuk tangan sama dengan kita. Saya jelaskan berbagai macam bahwa ketika orang yang sudah meninggal tidak ada lagi kaitannya dengan orang hidup. Dunianya dunianya, dunia kita dunia kita. Bagaimana dia masuk neraka atau tidak, bisa nggak kita doa-doakan lagi? Tidak bisa. Amal perbuatannya, kehidupannya di dunia itulah yang menentukan dia. Jadi jangan coba-coba, jangan biasakan mendoakan orang mati supaya masuk surga. Tidak ada gunanya. Dan juga jangan mengutuki supaya orang mati masuk neraka. Karena saking dendamnya dulu kan, ya sekarang udah mati kamu semoga masuk neraka. Tidak ada gunanya. Sebab orang mati dengan orang hidup tidak ada lagi komunikasi. Ada satu tradisi yang unik lagi yang menurut saya, kalau kami bilang ini sepele begu. Setiap momen-momen tertentu memberikan makanan yang enak-enak ke kuburan, padahal anak-anaknya tidak dikasih makanan yang enak-enak. Ada di dunia seperti itu? Memberikan makanan buah-buahan yang enak sekali. Berbagai jenis buah-buahan ditaruh di kuburan, makanan-makanan yang enak-enak ditaruh di kuburan, padahal di rumah tidak ada makanan. Apa tujuannya? Mungkin kakek kami ini lapar, mungkin kakek kami ini haus, dikasih minuman, dikasih rokok. Dan anehnya dikasih rokok situ kadang-kadang habis dia memang. Saya bilang itu bukan karena dia yang hisap, itu angin, ditiup-tiup angin akhirnya habis. Tapi orang lah enggak, itu buktinya habis dihisap. Ya iya, ada angin. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki kuasa untuk mengalahkan itu semua. Sehingga jangan berkata, kalau aku tidak mendoakan nenek moyangku nanti aku dikutuk. Tidak. Jangan berkata kalau aku tidak mendoakan mereka nanti aku ada masalah. Tidak. Yang perlu kita doakan adalah orang yang hidup. Amin. Beberapa waktu yang lalu Bapak Saki kami datang karena ada orang dulu mengubur jenazah di tanah kami tanpa pemberitahuan. Akhirnya sudah sempat dikuburkan. Sebenarnya salah tanah gitu. Kemudian karena itu tanah kami, akhirnya mereka sadar sendiri. Karena di samping itu kami bikin sahabat gitu ya, kenalan orang tua daripada Hajaden. Akhirnya menurut dia udah janggal ini gitu. Akhirnya dia pindahkan ke tanah dia. Kemudian Bapak Saki bilang, hati-hati kita harus bertekun dalam doa. Kenapa Bapak Saki? Gawat kita. Kenapa? Udah didoa-doakan mereka kita sama orang mati. Udah berdoa-doa mereka sama orang mati supaya kita kena celaka. Berjaga-jaga ya, berjaga-jaga ya. Kata berjaga-jaga itu saya suka. Saya suka supaya kita berjaga-jaga supaya iman kita tidak kendor. Amin. Tapi yang awal itu yang tidak pas saya rasa. Kenapa? Mereka sudah mendoakan kita di kuburan supaya kita celaka. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah melakukannya, pernah mengalaminya atau pernah mendengarnya itu. Sudah didoa-doakan ama gauco kita di kuburan. Saya katakan ada kuasa di dalam diri kita untuk bisa mengalahkan itu. Amin. Kematian Kristus memberikan kita kuasa, kemenangan. Kita berkuasa atas alam semesta. Dia memberikan kita kemenangan. Dan kebangkitan Kristus itu dia berikan kepada kita. Sudah selesai. Sudah selesai tipu muslihat iblis itu dalam diri kita. Jadi lewat kebangkitannya dia bawa kembali kita kepada panggilan yang semula. Supaya kita serupa dan segambar dengan Allah. Dan supaya kita berkuasa. Dengan kata lain apa? Ada satu paradigma dalam kehidupan kita yang berubah lewat kebangkitan Kristus. Kalau Kristus kita merayakan Paskah sudah berpuluh-puluh tahun tetapi tidak ada yang berubah dalam konsep kita, mindset kita, ada yang salah bro di dalam kehidupan kita, ada yang salah dalam keimanan kita. Pada waktu bapak kami meninggal, bapak mertua, di tengah isak tangis yang begitu mengharukan, kadang-kadang saya ketawa-ketawa dalam hati. Datang Bapak Talu atau Bapak apa lagi, banyak lah gitu. Ama ini jangan kamu datang-datang lagi ke rumah ya, ini udah kukunci rumah, gak boleh lagi kamu datang ke rumah, kamu ganggu-ganggu kami.
jangan lagi kamu kesini ya, jangan kamu datangin ini ya, jangan kamu datangin ini ya. Ini bekalmu sudah cukup, bekalmu ini, cukupkan dirimu dengan bekalmu ini. Keren juga ya, udah diperlengkapi bekalnya di alam kubur. Saya colek dia, bagaimana kalau dia nyahut nggak mau aku itu kan? Bagaimana kalau dia nyahut, lo mau idoe kata. Tapi itu pola pikir yang salah, yang harus dirubah, ya. Jangan-jangan keluarga besar kita masih seperti itu, Bapak Ibu. Peran dan tugas kita adalah membawa terang di situ, membawa kebenaran di situ, supaya tidak hidup lagi dalam hal itu, supaya tidak hidup lagi dalam tipu muslihat itu. Bah, kalau datang dia datanglah. Apa rupanya? Memangnya masih punya kaki dia? Apa yang ditakutkan? Tapi banyak orang ketakutan. Dalam momen Paskah kemarin di lingkungan kami ada orang bilang ada cuci gudang di lingkungan kami. Kenapa? Karena dalam waktu berdekatan 3 orang meninggal. Hari ini meninggal ini, besoknya meninggal lagi ini, besoknya meninggal lagi ini. Maka capeklah Satoni Kiriso. Hari ini menguburkan ini, besok menguburkan ini, menguburkan ini lagi. Banyak orang udah ini rumahnya kemarin memang sebelum dia meninggal ini anjing ribut semuanya ini. Saya katakan sebelum-sebelumnya juga Bu, anjing ribut terusnya, berkelahi terus. Biasa anjing malam-malam kan. Harus ada perubahan di dalam paradigma kita, amin. Ada sesuatu yang harus kita rubah dalam kehidupan kita. Kalau itu salah, tinggalkan. Kalau itu tidak benar, tinggalkan. Supaya kita kembali kepada panggilan Allah yang semula. Hal yang kedua, kenapa Allah menebus dan membebaskan kita? Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tujuan Allah menebus kita yang kedua adalah supaya kita mampu melakukan perbuatan baik. Supaya kita mampu melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Sebelum ada Yesus dalam kehidupan kita, begitu sulitnya kita hidup dalam kebaikan. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia sekarang ini yang penuh dengan persaingan dan kompetisi, ada banyak orang yang penting aku sampai kepada tujuanku. Mau kuinjak kamu, mau tersingkir kamu, mau sakit kamu, terserah. Yang penting aku sampai kepada tujuanku. Bukan gitu yang sering terjadi? Supaya sampai kepada tujuannya, diinjak kepala orang, diinjak bahu orang, seperti panjat pinang itu. Pernah lihat panjat pinang? Diinjaklah pinggangnya, diinjaklah ini, diinjaklah ini, injak kepalanya sampai miring. Yang penting satu tujuan, sampai dia ke atas. Nah, seringkali dalam dunia nyata juga seperti itu. Supaya dia sampai, supaya dia berhasil, disingkirkan, diinjak yang lain, disakiti yang lain, digugurkan yang lain. Sehingga di dalamnya tidak ada lagi kebaikan. Yang ada sikut menyikut, yang ada tendang menendang, yang ada saling melukai, yang ada saling menjegal dengan tidak sehat. Tetapi firman ini berkata, Allah menebus kita supaya kita mampu melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, standar kekristenan dengan orang yang di luar Kristen tinggi sekali standar kita. Dosa tidak diukur dari apakah kita hanya melakukan kenajisan, pencurian, kriminal. Tidak hanya diukur dari situ. Tetapi Alkitab berkata, dosa itu diukur dari apa? Dosa itu diukur dari engkau tahu sesuatu yang baik, engkau tahu sesuatu yang benar, engkau tahu bahwa itu patut dilakukan, tetapi engkau tidak melakukannya. Alkitab berkata engkau berdosa. Tinggi nggak standar itu? Tinggi. Engkau tahu sesuatu yang baik, tetapi engkau tidak melakukannya, engkau berbuat dosa. Engkau tahu mengasihi itu baik, tetapi engkau tidak melakukannya, itu dosa. Engkau tahu bahwa memberi itu baik, tidak melakukannya,
dosa. Engkau tahu mengampuni itu baik, tetapi tidak melakukannya dosa. Jadi seringkali dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mampu melakukan yang baik dalam kehidupan kita, jangan-jangan Yesus Kristus belum menjadi Tuhan, belum menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Kalau sebelum kita mengikut Yesus kita melakukan kejahatan, ya hal yang wajar. Kalau kita sebelum kita mengenal Kristus kita melakukan dosa terus-menerus, hal yang wajar. Tetapi kalau kita mengatakan saya orang Kristen, saya orang gereja, tetapi kehidupan kita hari demi hari hidup dalam dosa, tanda tanya besar, apakah ada Yesus dalam hati kita? Semua kita memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang gelap, ada yang abu-abu, ada yang kuning, nggak tahu Bapak Ibu di oposisi yang mana. Masa lalu saya bukanlah masa lalu yang baik. Saya memiliki masa lalu yang buruk. Tetapi ketika ada Yesus berkuasa dalam diri saya mampu keluar dari situ. Dari kelas 5 SD saya perokok berat. Kampung kami di Pak Barat Bapak Ibu dingin. Jadi waktu itu saya cerita kami ke sekolah 8 kilo per hari. Kadang-kadang berangkat jam setengah 6, jam 6. Kan dingin itu. Apa yang kami lakukan? Itu berasap semua kayak kereta api itu laki-laki. Rokok semua kena dingin, menggigil. Akhirnya tidak puas sampai di situ, kayaknya ini nggak nendang lagi ya, ini yang rokok yang dari warung. Bagaimana kalau kita linting-linting gitu. Dekat kami dengan Aceh. Pak Barat Singkil itu hanya berapa jam dia, dekat sekali. Gampang sekali dapatnya. Masuk ke situ. Akhirnya apa? Kami tidak punya uang, tapi kami mau itu. Apa yang kami lakukan? Anak-anak SMP itu bisa stop mobil-mobil barang. Nggak tahu apa bahasanya. Dulu jalan kami di Pak Barat itu hancur-hancuran, gelap gulita, ya, rusak lagi gitu dia. Karena dulu kami daerah tertinggal itu. Dulu Kabupaten Dairi. Setelah mekar baru ada percepatan pembangunan. Akhirnya apa? Mobil pelan-pelan masuk, pelan-pelan dari belakang. Ya kamu ini ya, nanti di tikungan ini berhenti ya, lempar ini ya, lempar. Kehidupan yang buruk. Dalam kondisi seperti itu orang tua saya melihat bahwa anak ini udah bahaya ini. Akhirnya saya dikirim ke Subang, Jawa Barat. Tinggal sendiri dengan harapan saya terpisah dari komunitas saya. Saya terpisah dari kawan-kawan saya. Ya paling tidak nanti dia menemukan jalan yang lurus di sana. Apa yang saya lakukan di sana? Saya ngekos. Saya pegang kunci, dikirimin uang tiap bulan. Apa yang saya lakukan? Lanjut. Hidup dalam kemabukan, hidup dalam pesta pora, perjudian dan segala macam. Nanti tanggal 31 dikirim uang untuk bulan depan, maka tanggal 5 sudah habis. Masih ada 25 hari lagi. Dari mana diambil uang 25 hari lagi? Mengarang cerita. Makanya saya pintar mengarang. Istri saya tahu, saya pintar mengarang cerita. Ada uang ujian. Itu yang pertama. Sekian ratus ribu uang ujian itu ya. Yang kedua ada uang kompetensi. Berapa? 100 ribu. Udah 200 ribu kan. Padahal itu satunya dia kan. Kemudian ada uang komputer. Berapa? Sekian. Jadi udah 3. Padahal satunya itu ujian, kompetensi, komputer. Tapi bayarannya sudah double. Gitu. Yang senyum-senyum kayaknya pengalaman ini. Kayaknya sama kita ya. Kehidupan saya semakin kacau. Bapak Ibu Saudara, saya sekolah di sekolah itu hanya saya sendiri Kristen. Selama 3 tahun saya tidak pernah ke gereja. Bagaimana saya bisa dapatkan nilai ujian? Karena nilai agama, saya pintar, saya gak cerdas. Cerdasnya apa? Saya lihat gereja yang ada di situ besar. Kemudian saya ambil ke tukang sablon. Saya bilang, Pak bisa gak buat stempel yang seperti lambang itu tuh yang di gereja itu? Dan nama gereja itu. Oh bisa, gampang itu. Maka dibuat. Maka setelah ujian nanti dikirim surat ke gereja dari sekolah supaya dikeluarkan nilai agama untuk saya. Maka surat itu dikirimkan melalui saya. Maka surat itu tidak sampai ke gereja. Karena saya bingung diantar ke gereja mana. Apa yang saya lakukan? Saya bikin nilainya sendiri. Saya print, saya tanda tangani, saya stempel, saya kirim sekolah. Maka 3 tahun tidak pernah ke gereja. Tetapi nilai agama selalu 9. Kenapa? Karena saya bikin sendiri. Setiap kita memiliki masa lalu yang buruk.
mungkin. Nggak tahu Bapak Ibu. Setiap kita memiliki pengalaman yang pahit mungkin di belakang. Setiap kita mengalami masa-masa yang sulit mungkin di belakang. Setiap kita memiliki background yang berbeda-beda. Tetapi ketika ada Yesus di dalam diri kita, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus berubah. Kita harus mengubah pola pikir kita, kehidupan kita. Maka pada waktu itu saya katakan, saya berhenti merokok. Itu pertama-tama langkah awal. Saya bingung bagaimana berhenti merokok ya. Apa yang saya lakukan? Saya tinggal sama pendeta. Kalau tinggal sama pendeta kan intensif dia kan, mau keluar pun susah gitu dia. Kalau dicium nanti bau rokok bahaya. Akhirnya apa? Saya lepas dari rokok. Sebelumnya ada nggak kerinduan untuk berhenti merokok? Ada. Tapi kenapa saya tidak bisa menang? Karena tidak ada Yesus dalam diri saya. Ada orang mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa lepas dari dosa ini? Bagaimana mungkin bisa lepas dari ikatan ini? Jawabannya bisa kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya bisa. Ya, 20 tahun lebih yang lalu saya bebas dari rokok, sampai detik ini saya tidak pernah hisap lagi. Notabene dari kelas 5 SD saya terikat. Jadi kalau ada yang masih merokok yang berkata, aku tidak bisa Pak, aku tidak bisa Pak. Saya berkata bisa ketika kita mengandalkan Tuhan. Ada orang berkata, sebenarnya aku menyesal menyakiti dia, aku menyesal berbuat dosa ini, aku menyesal sudah mabuk-mabukan Pak, tetapi aku tidak bisa. Saya berkata, ketika kau izinkan Yesus bekerja dalam kehidupanmu, bisa kita lepas dari situ, karena Yesus memberikan kemenangan. Amin. Yang ketiga adalah, mari kita buka dari Galatia. Apa tujuan Allah menebus kita? Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Saya bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sampai situ. Saudara-saudara, Kristus memang sudah memerdekakan kita. Amin. Tetapi ayat ini berkata, jangan gunakan kemerdekaan itu untuk kita bebas melakukan dosa. Sebab sekarang ada muncul banyak pengajaran-pengajaran mengatakan enggak apa-apa berdosa, kan ada kasih karunia. Kasih karunia murahan. Kita berdosa ditebus lagi, kita berdosa ditebus lagi, kita berdosa ditebus lagi. Pertanyaannya, kalau ada Yesus dalam kehidupan kita, maukah kita melakukan hal yang najis? Maukah kita melakukan hal yang kotor? Tidak mungkin. Ketika ada Yesus dalam diri kita, kita pasti enggan berbuat dosa. Mungkinkah kita jatuh? Mungkin. Tetapi kita bisa bangkit. Ada orang berkata, bisa nggak ikan hidup di daratan? Kalau Bapak Ibu jawab apa? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau saya katakan bisa, kenapa gitu Pak? Ini dalam pengajaran DK selalu ini. Kenapa bisa Pak? Saya katakan bisa untuk waktu yang singkat, beberapa detik. Kalau lele berjam-jam bisa kan? Karena dulu saya peternak lele. Dalam waktu tertentu ikan masih bisa hidup di daratan, tapi menggelepar, tidak tenang. Tetapi kalau dalam waktu yang lama dia akan mati. Ada kalanya dalam kehidupan kita, apalagi sebagai laki-laki, kadang-kadang kita jatuh di dalam menjaga perkataan, jatuh dalam menjaga pikiran, dalam perbuatan, kadang-kadang kita jatuh. Tetapi yang membedakan kita sebagai anak Tuhan adalah ketika kita jatuh, kita bangkit kembali. Ketika kita jatuh, kita berubah kembali. Itu membedakan kita. Kalau kita jatuh, kita berenang di situ, jangan-jangan belum ada Yesus di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah, apa tujuan Yesus, apa tujuan Allah menebus kita? Mari kita buka dari 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 18, 19, kemudian loncat 22, saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Yang keempat adalah tujuan Allah membebaskan kita adalah supaya kita sanggup mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi adalah suatu perkataan yang gampang, tetapi aplikasinya begitu berat. Bagaimana kita mungkin pendeta hamba Tuhan mengatakan ampuni Nogu, doakan Nogu. Ketika kita taat melakukannya, Tuhan ampuni dia. Berat nggak? Berat. Orang yang sudah melukai saudara, orang yang sudah menggoreskan sesuatu yang sakit dalam hati kita, orang yang sudah membuat kita kecewa, kemudian firman Tuhan mengatakan kasihi dia, sayangi dia, ampuni dia. Gampang nggak? Berat. Tapi apa harus kita lakukan? Mau tidak mau harus melangkah, mau tidak mau harus bertindak. Bapak Ibu Saudara, ketika saya melepaskan pengampunan terhadap orang tua saya, terhadap bapak saya, itu mulut ini kayaknya terkunci. Saya katakan saya mengasihi papa. Kenapa? Karena saya mengalami perlakuan yang buruk menurut saya. Kami pada waktu kecil itu disiplinnya tinggi sekali. Tingginya apa? Kadang-kadang kami diikat, kemudian nanti diambil sarang semut, dipukul-pukul sarang semut itu sehingga semutnya keluar semua. Dicabik-cabik sarang semut itu sehingga semutnya keluar semua. Kemana semutnya? Dia akan menghinggapi kita. Nah, mungkin saking kesalnya orang tua, ampun Pak, gitu, ampun Pak, gitu. Rasakan. Itu disiplin zaman dulu. Diikat, nggak bisa menggarok. Kalau udah masuk hidung bagaimana? Tahan kan? Hal-hal seperti itu membuat saya terluka, sehingga ketika firman Tuhan mengatakan ampuni orang tuamu, ampuni papamu, ampuni saudaramu, saya katakan berat. Tapi bisa nggak? Bisa. Bisa nggak saya lepas? Bisa. Pada akhirnya saya peluk papa saya dan berkata, saya mengasihi papa ketika saya pulang. Dia berpikir, setan apa yang masuk dalam anak ini? Saya berubah. Kemudian saya katakan, dulu saya sakit hati sama papa, dulu saya benci sama papa, tapi saat ini saya mengampuni papa. Saya lepas, saya bebas ketika saya melepaskan pengampunan. Kita hidup di dalam dunia yang berkata, kalau kamu baik sama aku maka aku baik samamu. Itu yang kita dengar kan? Kita hidup dalam lingkungan, dalam situasi yang berkata, kalau kamu mampu memperlakukan aku dengan baik, lebih dari situ bisa aku perlakukan kau dengan baik. Kalau kamu mengasihi aku, maka aku bisa mengasihi kamu. Itu hal-hal yang kita dengar setiap hari, betul ya? Itu adalah statement-statement yang kita dengar di lingkungan kita. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya dikatakan ampunilah orang yang sudah melukai kamu? Gampang nggak? Butuh perjuangan. Tapi ketika ada Yesus dalam diri kita, kita dimampukan oleh Tuhan. Ada satu kemampuan yang ada dalam diri kita untuk mengatakan, aku mengampunimu, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Kenapa? Ketika ego kita terkikis, maka di situ kita bisa mampu menerima satu dengan yang lain. Dari manakah datangnya perselisihan di dalam keluarga suami istri? Dari manakah datangnya pertengkaran? Ketika kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Ketika kita menganggap hanya diri kita yang benar, dia tidak benar. Ketika kita menganggap bahwa diri kita sudah benar, orang lain banyak kekurangan. Ketika kita menganggap diri kita yang paling rohani, diri kita yang paling kudus, orang lain penuh dengan kudus, maka disitulah akan muncul pertentangan, permusuhan dan konflik-konflik. Bapak Ibu Saudara, dari 4 ayat ini ada satu kesimpulan dari 4 ini, bahwa kenapa Tuhan menembus kita, kenapa Tuhan menyelamatkan kita. Kesimpulan akhirnya adalah supaya hidup kita menyenangkan Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tidak peduli apa pekerjaan kita, tidak peduli apa profesi kita, tidak peduli kita tinggal di mana, tidak peduli di mana rumah kita, tetapi di dalam kehidupan kita, kita harus menyenangkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyenangkan Tuhan?
Itu pertanyaan yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Jika sikap berdoa kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya dalam sikap berdoa, berdoalah kepada Tuhan. Dalam 4 hal ini yang mana kita masih terganjal? Apakah kita masih susah untuk mengampuni, mengasihi? Apakah kita masih susah dalam berbuat baik? Apakah kita masih susah di dalam melayani satu dengan yang lain? Apakah kita masih susah untuk berubah? Hari ini minta kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan supaya kita bisa mampu menjalani keempatnya dan hidup kita bisa menyenangkan Tuhan. Mari kita katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Engkau yang besar dalam hidup kami. Engkau yang hebat dalam hidup kami, sehingga kamu mampu mengalahkan hal-hal yang